yang bisa dibantu? Alhamdulillah, iya Pak. Gini Pak, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih Pak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mau diwawancara dalam rangka penyelesaian tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ini berhubungan dengan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Ini tentang pengambilan keputusan, dia berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tugas apa itu? Tugas demonstrasi kontekstual Pak. Nanti dalam hal? Iya, kita mau tanya wawancara pemimpin tentang. You ditugaskan dari mana? Dari Kemdikbud Pak. Kemdikbud dalam hal apa? Dalam hal kita sebagai apa? Sebagai CGP, calon guru penggerak ya, penggerak yang wajib mewawancarai kepala sekolahnya. Nah, Bapak kan sudah lama menjadi kepala sekolah tentunya nih Pak. Jadi pasti sudah banyak kasus-kasus yang dihadapi sama Bapak, juga cara bagaimana menyelesaikan mengambil keputusan tentang kasus-kasus itu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak membedakan atau mengidentifikasi antara kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kita harus bedakan. Jadi dua kasus itu kan berbeda. Dilema etika itu kan dua-duanya berarti benar dengan alasan yang berbeda. Iya. Sedangkan bujukan moral itu memang yang satu benar, yang satu salah. Iya. Jadi apa yang mau ditanyakan? Iya. Jadi pertanyaan saya juga Pak, bagaimana Bapak selama ini mengambil keputusan ketika pada situasi tersebut sama-sama benar ya? Bagaimana Bapak mengambil keputusannya Pak? Jadi kalau memang kita di dalam mengambil suatu kebijakan memang ada kalanya kita terbentur dengan dilema, suatu dilema ya, dalam hal mengambil kebijakan gitu. Jadi ya, kita prioritas tentunya kita lihat dulu aturannya mana yang harus prioritas untuk kita ambil, misalnya dalam suatu kasus misalnya dua-duanya benar, tetapi mau tidak mau harus kita putuskan satu. Maka prioritas mana yang bisa memenuhi persyaratan tentunya. Prioritas. Jadi kita tidak bisa saya di antara dua pilihan tetapi harus satu yang kita putuskan. Maka kita ambil yang memenuhi syarat untuk meskipun mengorbankan juga keputusan yang lain gitu. Dalam satu keputusan memang kalau terbentur dilema begitu pasti ada yang sana, ada yang tidak. Jadi kita lihat saja, kita timbang saja. Iya. Jadi biasanya langkah-langkah apa yang Bapak ambil pada saat mengambil keputusan itu? Misalkan dari awal sampai akhir, apa yang Bapak lakukan? Jadi kita jadi kalau dua yang berkebutuhan dan berkepentingan maka kita panggil dua-dua, kita kasih penjelasan supaya dia puas sehingga tidak menimbulkan masalah dari suatu masalah yang ada menimbulkan masalah lain. Kita jadi kita cari solusi ya dengan tidak meninggalkan masalah yang baru lagi, yang satu muncul masalah yang baru. Jadi yang satu memang mungkin belum bisa kita penuhi tetapi dia tidak sakit hati atau dia tidak kecewa berat ya, dengan alasan yang argumen dan alasan yang tepat dan bisa diterima. Ya, jadi biasanya juga pada saat kita mengambil keputusan itu ada hal-hal efektif yang kita lakukan Pak? Ada. Kira-kira apa maksudnya saya coba belajar ini Pak supaya mungkin suatu saat juga saya bisa mengambil suatu keputusan. Hal-hal efektif apa biasanya yang kita lakukan Pak? Tergantung dari contoh kasusnya. Ya, yang dilema etika Pak. Yang dilema etika misalnya atau ada panggilan diklat misalnya. Ya, ada panggilan diklat. Ya, yang dipanggil cuma satu, sementara mungkin ada 2-3 orang yang ada. Misalnya panggilan diklat misalnya IPA untuk kemudian yang dipanggil cuma satu, tetapi yang dipersyaratkan itu ya tentunya kita ambil yang memenuhi syarat sehingga kita mengambil suatu yang efektif yang memenuhi syarat Pak. Ya. Oke. Ya, jadi pada saat terjadi kasus tersebut Pak, dilema etika tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau menjadwalkan dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengambil keputusan itu Pak? Harus segera ya. Segera kita ambil tindakan, kita ambil keputusan
ya, supaya tidak berlarut karena nanti ada lagi muncul masalah lain yang sebelumnya tidak selesaikan. Jadi lebih cepat lebih baik. Ya, dan kita sudah siap dengan segala resiko yang ada, kemungkinan terbaik dan tidak baik. Jadi kita apa yang kita putuskan tentunya harus kita bisa terima semua. Iya. Saya kira itu mungkin bisa pada umumnya juga menguntungkan orang banyak nih Pak. Iya. Iya. Memang dalam suatu kebijakan atau keputusan itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu pasti itu di dalam suatu organisasi begini ya. Apalagi kalau di sekolah kan kita sangat banyak masyarakat sekolah yang terjadi masalah demikian. Iya Pak. Ya, jadi Pak, ini berdasarkan prinsip pengambilan keputusan Pak ada 3 prinsipnya. Yang pertama itu dia berbasis rasa peduli atau care based thinking. Ada juga berbasis hasil akhir atau end based, dan berbasis peraturan atau role based. Jadi biasanya Bapak menggunakan prinsip yang mana? Apakah peduli atau peraturan atau hasil akhir Pak? Kita prioritas memang aturan yang kita prioritaskan. Setelah itu mungkin kita peduli dengan kebijakan yang kita ambil, tentunya kita lihat dulu aturannya dibolehkan atau tidak. Itu kemudian terlepas dari itu memang ya, kan tergantung dari pengabdian seseorang juga. Kita memang kita ambil aturan, tetapi kalau seseorang itu pengabdiannya kurang juga di sekolah, sehingga mungkin dia lebih berat dari rasa peduli kita terhadap seseorang, terhadap satu pegawai. Dia memang tidak memenuhi syarat, tetapi kepeduliannya pada sekolah lebih tinggi, sehingga kita bisa merubah dari aturan itu jadi kebijakan yang jalan. Bukan aturan saja, tapi jadi tidak kaku, tidak bisa kita laksanakan itu aturan. Ya, dia harus tidak boleh kaku dia. Aturan kan kita bisa kondisikan sepanjang argumennya bagus, argumennya bisa diterima oleh kita semua. Saya kira itu. Ya, jadi ketika Bapak pasti saya yakin telah mengambil keputusan dengan berbagai macam kasus. Apa ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ada. Jadi kalau ada masalah, kalau kita tidak bisa putuskan sendiri, mungkin kita bisa sampaikan dengan pembantu kepala sekolah. Bagaimana ini? Jadi kita tidak bisa juga serta-merta kita karena kepala sekolah kita langsung ambil keputusan sendiri, sementara makin banyak itu pertimbangan makin bagus. Jadi kita tanya pembantu kepala sekolah, mau kasih kurikulum, mau kasih kesesuaian, mungkin humas atau yang lain-lain yang lebih senior, yang lebih tua, yang punya pemikiran yang matang. Jadi kita tidak boleh menutup diri, ya. Kita minta masukan atau pendapat orang lain, sehingga dalam mengambil keputusan dan kebijakan itu dia paripurna. Kalau bisa kita lebih bagus kalau dia paripurna dan berdasarkan pertimbangan, sehingga kalau ada resiko atau masalah kita memang sangat meminimalisir masalah yang ada. Saya kira itu mungkin. Iya, terima kasih nih Pak. Saya sudah juga banyak belajar, saya bisa mengambil hikmah dari diskusi atau wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Kasek mau diwawancarai oleh saya. Ini dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bau-Bau, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Jadi tugas saya ini berhubungan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tentunya Pak Kasek ini sebagai seorang kepala sekolah pasti sudah banyak menghadapi masalah-masalah, kemudian memutuskan. Nah, saya mau menanyakan tentang kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan juga bujukan moral, di mana dilema etika ini berhubungan dengan
pengambilan ketika kita mengambil keputusan itu dia benar lawan benar. Misalkan individu lawan masyarakat, kemudian rasa kesetiaan lawan rasa kasihan. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu dia dua-duanya benar, Pak. Kalau bujukan moral, dia pengambilan keputusannya itu dia sudah tentu benar atau salah. Jadi pastinya kita akan mengambil keputusan yang benar. Nah, saya mau tahu nih Pak Kasek, bagaimana Pak Kasek bisa mengidentifikasi kasus-kasus atau membedakan yang mana kasus dilema etika dan bujukan moral? Iya, terima kasih. Ya. Jadi yang pertama bujukan moral ya. Jadi kalau saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 14 itu, saya melihat banyak anak-anak SMP Negeri 14 ini memiliki moral yang agak kurang bagus. Antara lain mereka selalu merokok, ya. Kemudian yang berikutnya kata-kata kasar kepada teman itu sudah merupakan sebuah budaya. Makanya pada saat itu kami rapat dengan guru-guru bagaimana cara solusi untuk mengantisipasi menghilangkan moral yang kurang bagus seperti merokok, budaya kata-kata jorok terhadap temannya, bahkan kepada guru pun begitu kan. Jadi langkah yang saya ambil sebagai kepala sekolah yang baru di SMP Negeri 14 itu, yang pertama saya membuat tata tertib. Tata tertib itu kita pedomani. Kami undang perwakilan dari beberapa orang tua komite. Kemudian kami sepakati ada sanksi, ada apa, dan kita sosialisasikan masing-masing kepala sekolah sudah melalui upacara, kemudian guru-guru piket, kemudian wali-wali kelas, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah tidak ada yang begitu merokok. Begitu pula yang kata-kata jorok. Bahkan ada guru pada saat itu yang mengusulkan kesiswaan agar dikenakan denda siapa yang melakukan kata-kata jorok pada temannya atau kepada guru, maka didenda. Pada saat itu saya bilang jangan, kita berikan sanksi yang sifatnya tidak memberatkan orang tua siswa dan anak itu sendiri. Itu yang kami lakukan. Oke, jadi sepertinya itu kasusnya ini dilema etika atau bujukan moral ya? Ketika bujukan moral itu berarti dia berbenturan dengan hukum, maksudnya langsung dihukum dia kalau bujukan moral yang materinya kita ini Pak. Jadi kalau dilema etika itu ketika kita mengambil keputusan dua-duanya benar meskipun yang lain dirugikan, seperti itu. Sepertinya kasusnya Pak Kasek ini dilema etika di. Ya, ini kan ada kaitnya dengan mungkin hampir mirip dengan dilema etika, tapi juga berkaitan dengan moral. Iya, dengan moral. Ya, moral kan bisa juga berupa etika. Ya, iya, maksudnya yang kami pelajari di modulnya kami ini, kalau bujukan moral itu dia antara yang benar dan yang salah, hal yang benar dan yang salah. Jadi kita sebagai pemimpin langsung bisa memutuskan, oh ini salah, yang ini benar, harus diambil yang benar. Jadi ketika kita menghadapi kasus yang sama-sama benar, Pak, misalkan ada siswa kita yang menyontek pada saat ujian nasional, tetapi dia sudah diterima di universitas begitu, Pak. Kalau kita laporkan dia menyontek, berarti kasihan anak ini, Pak, tidak bisa lanjut ke universitas. Nah, di situ namanya dilema etika, Pak. Maksudnya cara mengambil keputusannya seperti itu. Jadi pertanyaan saya kemudian, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu pada saat dihadapkan pada situasi seperti itu, antara benar dengan benar? Artinya kalau seperti contoh kasus yang kita ungkapkan tadi, kalau selama ini saya di SMP Negeri 14 belum menemukan seperti itu. Kalau kasus lain Pak, misalkan kayak mementingkan individu dari kemudian tidak mengutamakan masyarakat, atau benar dua-duanya Pak, individu atau masyarakat yang dipentingkan seperti itu? Kalau contoh di sana itu di SMP Negeri 14 itu tentang apa ini budaya kebiasaan membawa HP itu. Itu kan kalau SMP 14 itu ada aturan tidak boleh kita bawa HP dalam proses belajar mengajar. Boleh, tapi dititip di piket. Bahkan saya pernah didatangi oleh orang tua siswa itu agak tegang dia.
karena tidak terima dengan aturan yang seperti itu. Nah, tapi setelah saya jelaskan, saya berikan pemahaman, karena menurut dia itu merugikan anak yang bersangkutan. Nah, tapi saya jelaskan bahwa kita tidak merugikan kalau memang itu ada mata pelajaran yang membutuhkan penggunaan HP, itu guru bersangkutan izin sampaikan ke kepala sekolah dan dia bertanggung jawab terhadap siswa yang bawa HP hari itu. Nah, itu seperti itu kasus itu, dan alhamdulillah hari ini jalan seperti itu. Jadi biasanya langkah-langkah pengambilan keputusan bagaimana yang dilakukan Pak Kasih itu dari awal sampai akhir ketika hal itu terjadi? Jadi yang pertama itu langkah-langkah yang saya lakukan, pertama sudah barangkali tadi itu saya membuat aturan tata tertib di sekolah, kemudian sosialisasi baik kepada orang tua, kepada siswa, dan itu saya sudah sampaikan kepada guru-guru pikir jangan pernah berhenti. Sampai kemarin ada satu lagi yang ditangkap itu sampai melawan, bahkan dia datang di rumah ini sore kemarin. Saya jelaskan bahwa kalau sudah ada tata tertib yang diperlakukan di sekolah itu, jangan berani kau langgar, karena akibatnya HP-mu ditahan seperti itu. Kemudian apabila sudah berkali-kali diingatkan, diberikan warning atau teguran apa, itu kita undang orang tua. Kita undang lagi orang tuanya, kita bicarakan dengan orang tua, kita mengambil sebuah keputusan, kita buat surat pernyataan, orang tua tanda tangan dan anak tanda tangan. Apabila di kemudian hari masih terulang, maka kami akan melakukan dikeluarkan anak yang bersangkutan ya. Seperti itu. Jadi dari langkah-langkah tadi kira-kira mana yang paling efektif, Pak? Yang paling efektif itu sebenarnya kalau mau lihat dampaknya hari ini, itu kalau saya di SMP Negeri 4, walaupun ketika di dinas kami bertentangan dengan para kepala sekolah, karena kepala sekolah mengatakan itu hak siswa. Tapi saya karena melihat dampaknya HP ini terhadap anak-anak dengan pembelajaran 1 tahun online ini dampaknya buruk. Makanya alhamdulillah yang paling efektif saya jangan bawa HP. Boleh bawa HP tapi titip di piket. Begitu ya? Ya, itu. Tapi bagaimana tadi dengan yang ketika pelajaran kayak saya bahasa Inggris membutuhkan kayak Android seperti itu, Pak? Itu boleh. Boleh. Oh, ada ketentuan peraturan di situ. Seperti itu. Apabila ada guru yang mata pelajaran apa saja, bukan cuma bahasa Inggris, kalau membutuhkan anak-anak bawa HP boleh dengan catatan izin. Iya. Seperti itu. Iya. Ya. Jadi ketika mengambil keputusan tersebut, Bapak menghadapi tantangan tidak? Ada tantangan yang dihadapi ketika memutuskan hal tersebut? Awal-awalnya ada tantangan, karena ada juga guru yang pro, ada juga yang tidak. Nah, tapi saya tidak terlalu menggubris, karena pada prinsipnya saya lebih memperhatikan siswa. Karena dampak negatifnya terhadap siswa itu antara lain kalau ada yang kencing itu di selfie dia, itu dampak negatifnya. Makanya saya waktu itu saya dengar itu, saya tidak heran karena memang hari ini anak-anak enggak gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika hal tersebut terjadi, Pak, maksudnya dilema etika kayak handphone tadi, ketika itu terjadi, Bapak sebagai pemimpin atau pimpinan, apakah langsung mengambil keputusan atau menjadwalkan dulu pada saat untuk mengambil keputusan tersebut, Pak, atau langsung ditindaki seperti itu? Jadi tadi langkah-langkahnya kan kita sudah buat tata tertib, sosialisasi. Iya. Apa itu langsung dilakukan? 1 minggu kita berikan. Setelah tata tertib itu kita tidak langsung lakukan. Kita sosialisasi dulu, baru kita tetapkan mulai tanggal sekian hari ini tidak boleh ada yang bawa HP. Kalau ada yang bawa HP, setiap hari piket dia pergi kontrol, lihat. Kalau ada ambil, baru simpan ada lemari yang khusus yang saya siapkan, saudara kuncinya begitu. Jadi yang ambil tidak boleh anaknya, yang ambil harus orang tua. Jadi ditahan HP-nya ini, Pak. Ditahan HP. Tapi nanti orang tua yang datang ambil. Disitulah tanggapan orang tua justru sangat positif.
Mereka Saya setuju juga, rata-rata Dik. ya positif, mereka punya. Saya terima kasih katanya kepala sekolah. Yang berikutnya di sekolah ini kan tidak disiplin, pakaian tidak disiplin, datang tidak disiplin. Jadi saya bilang terlambat jam 7 terlambat pulang. Itu saya terapkan. Jadi alhamdulillah belum jam 7 sudah pada apel semua. Kalau yang terkait handphone tadi Pak, maksudnya jadi lebih banyak dampak positifnya ketika tidak membawa HP ya? Ya, lebih banyak. Saya melihatnya, tidak tahu kalau di sekolah lain. Kalau di SMP 14, dampak positifnya banyak buat anak-anak. Dan tanggapan masyarakat, anime masyarakat tentang itu luar biasa. Nah, tapi ada juga yang coba-coba bawa. Itu kita pelajari sekitar 2 minggu ada, kita ambil, baru panggil orang tua. Lama-lama langsung. Lama-lama sekarang sudah tidak. Oke. Nah, itu. Iya. Jadi Pak, dalam pengambilan keputusan itu juga ada 3 prinsip Pak ketika kita mengambil keputusan. Yang pertama itu end-based thinking, berpikir berbasis hasil akhir. Ada juga rule-based thinking atau berpikir berbasis peraturan. Dan yang terakhir adalah apa lagi namanya itu? Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Biasanya Bapak ketika memutuskan kasus-kasus dilema etika ini menggunakan yang mana Pak? Apakah peraturan, rasa peduli, atau berbasis hasil akhir? Saya melihat dampaknya. Dampak negatifnya itu setelah saya melihat dampak negatifnya tidak bagus buat anak-anak, maka kita membuat sebuah aturan intern di sekolah, antara lain tata tertib tadi. Jadi kita masukkan di situ, antara lain kalau yang membuli, antara lain kalau yang bawa HP, antara lain kalau yang bolos. Jadi saya setelah melihat tidak langsung tapi saya melihat dulu, saya mengamati dulu, setelah itu saya rapat melalui Dewan Guru, baru kita mengambil sebuah keputusan buat namanya aturan tata tertib di sekolah. Bisa semua di Pak, bisa hasil akhir juga, bisa rule juga mungkin deh. Saya kira bisa. Peduli juga semuanya, ya, semua. Itu kan sudah masuk dalam tingkat kepedulian. Awalnya kan kita peduli, seperti itu. Dengan kepedulian itu supaya kita punya pegangan. Jadi ketika orang tua dia datang, ini Pak. Seperti itu. Lantaran kepedulian kita itu, perhatiannya kita kepada siswa-siswa ini, makanya kita buat begitu. Terakhir ini Pak, Bapak ketika mengambil suatu keputusan, apa ada faktor-faktor yang mendukung atau ada yang membantu Bapak ketika mengambil keputusan? Kalau itu dukungan dari pihak Babinsa, kemudian kepolisian, kemudian pihak lurah, termasuk dalam hal ini saya melapor di dinas, artinya ada dukungan selama orang tua tidak beratan, itu dukungan. Termasuk guru-guru dalam hal ini. Ya, jadi terima kasih nih Pak atas wawancaranya hari ini. Saya juga banyak mendapat pelajaran, banyak mendapat hikmah bahwa ketika kita mengambil keputusan itu kita harus mengutamakan peserta didik, Pak. Kita harus mengutamakan peserta didik dan kepentingan orang banyak juga. Ya, saya kira demikian Pak. Terima kasih lagi sekali lagi atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.